Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali menjalin silaturahmi, persaudaraan serta melaksanakan kajian rutin kita, yaitu ngopi, ngobrol perkara Islam, setiap malam Jumat ba'da Isya. Alhamdulillah Allah bermudahkan kita, mudahkan niat kita, kemudian langkah kita, kesalahan teknis. Kayaknya nggak bagus. 3 kali gitu. Oh. Harusnya diganjel. Kayaknya butuh yang baru. Ada ini pena situ, ambil pena situ. Pena di pojok situ. Ya, pena. Allah berikan kemudahan kita serta keistiqomahan kita dalam kaji Islam ini. Semoga Allah tetapkan dalam diri kita keimanan serta keikhlasan kita dalam setiap aktivitas kita untuk selalu melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan hidup ini hanya sebatas mata-mata beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita selaku umat Islam menyadari hal itu dan kita selalu berupaya setiap langkah, setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya bermuara itu bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar perjuangan beliau, begitu agung akhlak beliau, bahkan disebut oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Karena begitu agung akhlak beliau, maka sudah sepatutnya kita menjadikan beliau itu suri tauladan dalam hidup kita. Baik untuk hal yang kecil, yang remeh-temeh, hal-hal yang sifatnya pribadi, maupun dalam hal bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga, berkeluarga, maupun dalam mengatur urusan negara, maka kita semuanya standarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita juga kelak mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada informasi sebelumnya atau di leaflet di berbagai ini sudah saya share tentang judul atau tema kita pada malam hari ini. Ada yang sudah tahu temanya apa? Baca nggak temanya? Yang penting orangnya itu saya sudah share. Temanya hakikat rizki, hakikat rizki. Nah, jadi mengapa kita memahami rizki? Karena ini bagian masih berkaitan dengan akidah kemarin, termasuk hakikat perbuatan kemarin kan. Life is a choice, itu kan. Sebenarnya hakikat perbuatan kita tuh sebenarnya apa, dan itu bagian dari keimanan kita. Pun tentang rizki ini juga bagian dari akidah, supaya kita tidak keliru dan tidak salah paham, sehingga memahami rizki ini benar-benar pemahaman yang lurus, kan. Sehingga ketika kita salah sedikit saja memahami tentang rezeki ini, maka efektivitas
terhadap perbuatan dan kesadaran kita terhadap keyakinan pada Allah itu bisa berpengaruh. Jadi eksistensi atau hakikat rizki itu sebenarnya seperti apa? Yang dimaksud rizki itu apa? Nah, ini harus kita pahami. Rizki itu tidak identik dengan harta, tapi harta itu bagian dari rizki, ya. Jadi yang namanya rizki itu tidak harus berupa harta, ya. Harta benda yang kita miliki, ya. Baju, pakaian, ya. Kendaraan, tempat tinggal, ya. Atau anggota tubuh ini memang rizki, ya, ya kan? Tetapi rezeki itu secara umum adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, ya, atau yang bisa kita rasakan, itu namanya rezeki. Walaupun punya orang, ya, walaupun punya orang, kita bisa naik angkot, angkot itu kan punya orang, tapi itu rezeki kita mendapatkan tumpangan angkot, itu rezeki, ya. Jadi rezeki itu beda dengan hak milik, beda dengan kepemilikan. Makanya di dalam Islam itu dibagi mengenai hak kepemilikan dengan rezeki itu berbeda. Kalau hak kepemilikan itu status kepemilikannya punya kita. Tetapi apakah bisa jadi rezeki atau tidak belum tentu, ya. Ada orang punya mobil, ya, tapi nggak bisa ngendarain mobil, ya. Punya saja mobil, hak miliknya itu punya dia, tapi nggak bisa karena apa? Mobilnya banyak, gitu. Jadi ada 5 mungkin, ya. Ada yang Pajero, ada Fortune, ya. Fortune-nya agak langka sekarang, ya, karena agak mahal harganya. Kalau mau ngantri di berbagai mall, ya. Fortune yang Fortuner apa Fortune ini? Minyak ini. Jadi agak langka, ya. Kalau mobilnya nggak tahu langka beda ini. Banyak mobilnya, cuma peminatnya, ya. Jadi mobilnya 5, ya kan. Cuman dia bisa hanya mengendarai yang 1. Walaupun 5 tuh punya dia. Ya punya anaknya, dia kasih sama istrinya, dia kasih sama ponakannya, kan, walaupun punya dia. Dia pinjemin. Tapi dia tidak bisa memakainya karena dia ada sendiri. Atau kereta api, ya. Kan ada yang pernah naik kereta api, itu bukan milik kita, ya. Kalau kita punya kereta api bingung kita membuat jalan gimana, ya. Kalau mobil ya enak tinggal jalan, kalau kereta api nak buat relnya itu gimana itu? Saya mau jalan-jalan ke ini, ya, ke Padang, ya. Naik kereta api punya saya sendiri, gitu. Jadi naik keretanya itu sambil masang itu berjalan, sambil masang relnya itu. Jadi harusnya pakai mobil 3 sehari semalam sampai, kita malah sebulan baru sampai. Jadi kepemilikan dengan rezeki itu beda. Jadi yang nama rezeki itu, makanya rezeki itu baik halal maupun haram, ketika sudah kita rasakan, ditaruh ini. Kalau bisa kita rasakan, itulah rezeki. Jadi rezeki itu terlepas halal maupun haram. Sesuatu apapun yang kita makan atau kita rasakan atau kita gunakan, itulah rezeki kita. Seandainya kita bisa minum kopi, ini kan rezeki. Rezeki yang tak terduga, ya. Walaupun rasanya nggak tahu, ya, karena bukan saya yang buat, ya. Walaupun rasanya pahit nggak apa-apa, ya. Namanya kopi. Dibagiin aja deh, gitu. Jadi ketika kita bisa minum susu, ya, minum teh, minum kopi, minum minuman, ya, itu rezeki. Tapi ada orang minum sesuatu yang haram, minum tuak, ya, bukan toa. Kalau toa itu ini mik, ya, yang sekarang lagi booming. Kalau mik masjid itu jangan keras-keras, gitu. Iya. Viral. Jadi volumenya kecilin. Jadi kalau tuak itu kan sesuatu yang haram, ya, atau komer.
ketika orang minum tua atau khamr, itulah rezeki dia. Jadi rezeki itu tidak terkait halal maupun haram. Segala yang dia makan atau rasakan atau dia bisa menggunakannya itu rezeki. Kendaraan, dia menggunakan kendaraan, tapi hasil curian itu rezeki dia. Nah, walaupun itu rezeki yang haram. Nah, jadi rezeki itu tidak identik sesuatu yang halal, tapi bisa juga sesuatu yang haram. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita rasakan, walaupun tidak kita miliki itu tadi kan, maka itu bagian rezeki. Sudah sebenarnya kita punya mobil, walaupun kita mobilnya naik travel, aku dapat rezeki Avanza, tapi cuma semalam baik dari Linggau ke Palembang rezekinya, jadilah dapat rezeki Avanza. Jarang kalau travel Pajero ya, rugi. Rata-rata Avanza sinyal nih. Itu Innova, paling Innova ini jarang-jarang. Jadi itu yang dimaksud dengan rezeki ya. Itu pengertian rezeki. Lalu dari mana asal rezeki itu? Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Apakah rezeki itu dari kita atau dari Allah? Nah, balik ke materi kemarin ya. Ada seorang yang berdebat ya kan, rezeki itu dari usaha kita. Satunya berpendapat bukan, rezeki itu dari Allah ya. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak dapat. Maka kita berusaha. Tidak. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah diberi rezeki, ya dapat, ya kan? Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya, oke lah, kalau secara dalil ada semua ya kan. Dalilnya itu yang mengatakan kita harus berusaha itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah itu kan ayatnya itu. Satunya lagi dalilnya ada, ya kan? Bahasanya segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan itu kan. Akhirnya sesama dalil ado galo ya kan. Sudah kita praktek langsung. Kamu kalau memang rezeki itu tanpa usaha manusia, duduk saja sini. Saya akan pergi ke pasar. Saya mau beli anggur. Akhirnya dia pergi ke pasar beli buah gitu kan. Akhirnya sudah dapat. Nah, ditunjukkan ke kawannya tadi. Ini bukti bahasanya rezeki itu harus juga usaha manusia, ikhtiar. Akhirnya dia ngamboin kan, mamer-mamerin ke kawannya tadi. Nah, aku mau makan, enak ini anggurnya kan. Nah, dia makan kan beberapa buah itu. Di kawannya tadi diem baik karena mungkin merasa ini kan, rasa bener, rasa tidak ya kan. Tengok kawannya makan, akhirnya yang makan tadi kasihan gitu kan. Kawan aku dem lah, sudah kalah, tidak dapat buah juga sudah, aku kasih gitu. Sudah dimakan tuh, inilah kalau Allah sudah menakdirkan. Walaupun saya nggak pergi ke pasar, saya dapat buah juga gitu kan. Jadi benar gitu kan. Akhirnya, oh iya ngapa aku kasih katanya. Ternyata belum waktunya finish ini, masih kalah saya kan. Nah itu akhirnya debatnya di situ ya. Jadi yang mana yang benar ini? Rizki dari manusia, dari Allah atau dari manusia? Rizki dari Allah, rezeki ada yang perlu dijemput, ada juga rezeki yang istri ya gitu. Jadi ada yang menyatakan rezeki dari Allah, ada juga rezeki dari Allah tapi ada perlunya ikhtiar. Ada yang mengatakan ya rezeki cukup dari usaha manusia saja. Gimana? Jadi mana dari opsi-opsi ini mana yang paling benar? Ini baru opsi, baru berbagai hal yang nampak di tengah-tengah kita. Secara faktanya seperti itu. Makanya nanti kita akan membedakan mana yang disebut dengan asbab, mana yang disebut dengan hal. Ya. Ini yang menjadi titik permasalahan itu di situ. Sehingga kita akan memahami mana yang disebut dengan asbab,
asbab itu kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang pasti, qat'i. Kalau menyatakan asbab atau sebab bahasa kita itu kan sebenarnya serapan bahasa Arab, sebab kan berasal dari kata bahasa Arab asbabul wurud ya, sebab-sebab, asbabul nuzul itu kan kalau dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an ya. Sebab, kalau sebab dalam Al-Qur'an itu menunjukkan sebuah kepastian. Contoh, sesuatu yang pasti itu seperti ini ya, mungkin hitung-hitungan itu kan 4 tambah 4 itu kan sebabnya kan seperti itu. Akibatnya apa? 4 tambah 4 8 kan? Sebabnya itu kan sesuatu yang pasti, tidak diragukan. Kalau hal itu sesuatu yang zon, sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi kalau hal itu adalah di mana di situ yang biasanya memunculkan sesuatu itu, tetapi dia sifatnya tidak qat'i tadi, tidak pasti. Nah itu hal, dalam bahasa Arab itu disebut dengan hal. Jadi kita bisa membedakannya, mana yang disebut asbab, mana yang disebut dengan hal. Kalau asbab dia indikasinya pasti, kalau A langsung B, kalau C berarti D, berarti sebab akibat. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di situ, langsung ibaratnya. Seperti kalau yang dugaan tuh contoh seperti ini. Orang jualan di pasar dengan orang jualan di hutan laku di mana? Pasar kan? Biasanya lakunya di pasar. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan laku juga di hutan? Bisa. Kalau yang dijual itu sepatu ongkang motong karet, ya kan? Sepatu di hutan. Apakah emang jualan sepatu ini nak motong karet, lalu nak nyadap karet, ya? Atau jualan ini cukup parah, ya kan? Tapi biasanya namanya orang jualan di pasar. Nah itu yang disebut dengan hal, suatu kondisi yang biasanya itu menimbulkan sesuatu yang seperti itu ya. Seperti kalau jualan indikasinya biasanya tuh kalau wong jualan di pasar ya. Yang paling laku tuh di situ biasanya itu kan. Atau di pasar pun kadang kita memilih tempat-tempat strategis. Biasanya yang paling laku orang jualan itu di Pasipangan. Kadang ada kita kan lihat orang jualan tuh sampai ke dalam itu, sampai ke gedung paling pojok, sudah itu paling belakang. Kita mikir mana ada orang beli gitu kan. Tapi tetap istiqomah mamangnya ya kan. Ternyata laku baik itu kan. Mungkin kita pikir wong di depan ini kadang ada laku kadang tidak ya kan. Apalagi lah naik pojok kadang kita juga nyengotnya ngeri pula ya kan. Jangan-jangan dia wong lah balik dia masih tidur di situ ya kan. Gedung paling belakang. Nah, artinya kalau dalam kondisi hal itu berarti masih ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Nah, maka ketika kita memahami rizki asbabnya, nah kita kan sekarang memahami asbabnya, berarti akibatnya harus pasti ya. Asbab atau rizki itu dari mana? Nah, berarti kan bertanya kita terhadap asbabnya. Secara qat'inya, secara pastinya. Gitu. Berarti rizki itu dari mana? Gitu kan? Dari Allah ya kan? Ya. Tapi kalau udah berusaha dapat dah? Masih ragu-ragu pula ya kan? Sudahlah kalau memang rezeki dari Allah besok tidur baik. Itu sehari masih ada stok di rumah. Lah seminggu mulai pening pula ya kan? Hati apa-apa nih di rumah. Sama no ini. Jadi masih bertanya-tanya ya kan? Benar gak? Rezeki itu dari Allah saja tanpa usaha manusia ya? Ini bertanya-tanya juga. Jadi kalau secara asbab berarti harus pasti ya. Karena jawabannya harus qat'i ya kan? Jadi nggak ada kemungkinan. Contoh kita itu habis belanja dari pasar balik ya. Dari mana? Dari pasar. Kan pasti.
Tapi seandainya kita baru nak berangkat, nak kemana? Rencananya nak ke pasar. Tapi kan belum tahu. Pas di mobil lagi, entah mobilnya mogok, ya, entah mobilnya arah salah jalan, ya kan? Pejabat. Artinya kan masih ada kemungkinan. Tapi kalau posisi kita lah balik ke pasar, itu pasti kita memang dari pasar. Nah, jadi yang dimaksud dengan asbab tadi, kemungkinan pastinya bukan kemungkinan, sesuatu yang pastinya, asbab rizki itu minallah. Jadi rizki itu minallah, rizki dari Allah. Secara asbabnya rizki itu minallah. Jadi pasti, dan itu harus kita tanamkan dalam benak kita dengan sedalam-dalamnya, dan keyakinan kita sekuat-kuatnya bahwasanya rizki itu dari Allah. Ya kan? Rizki itu dari Allah. Tidak ada dari sesuatu selain Allah. Terlepas itu rizki halal maupun haram. Ya. Semuanya diberikan Allah. Karena mengapa? Nggak ada sesuatu pencipta di dunia ini kecuali Allah. Ya. Kalau kita masih meyakini adanya rizki itu dari sesuatu selain Allah, bisa jadi syirik kita. Bisa jadi menduakan Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatu itu hanya Allah. Menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia, baik pikiran kita, usaha kita, segala macam itu adalah karena kehendak Allah SWT. Artinya secara asbabnya, kita bicara asbab dulu, bahwasanya rezeki itu minallah. Jadi benar-benar kita yakini tidak ada sedikit pun campur tangan makhluk atau manusia di dalam masalah rezeki. Jadi itu sudah ketok palu ibaratnya. Sudah selesai, rezeki itu minallah. Secara asbab rezeki itu minallah. Lalu bagaimana kedudukan dengan kedudukan usaha kita? Maka kedudukan usaha kita itu bukan pada perkara asbab, tetapi dalam perkara hal. Perkara hal. Tadi kan ada dua. Pertama asbab, kedua hal. Berarti kalau kita bicara dari mana rezeki itu minallah, itu sudah selesai. Lalu bagaimana usaha kita untuk mendapatkan rezeki, itulah yang dimaksud dengan hal. Lalu hal inilah yang akan dihisab. Jadi kalau sebab datangnya rezeki itu tidak dihisab oleh Allah, karena yang memang itu murni dari Allah, ya. Yang dihisab oleh Allah adalah hal tadi. Karena hal inilah sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang biasanya mendatangkan rezeki. Sehingga itulah yang akan nanti dihisab oleh Allah, apakah dia mencari rezekinya itu dengan halal ataukah dengan haram. Karena yang menciptakan hal itu manusia itu sendiri. Kemungkinan-kemungkinan atau ikhtiar-ikhtiar kita atau cara-cara kita mencari rezeki itu semuanya berasal dari diri kita, usaha kita. Sehingga yang Allah hisab itu itunya. Kalau masalah jumlah rezekinya, banyak sedikit rezekinya, itu dari Allah. Mengenai usaha kita itu tidak berpengaruh sedikit pun. Usaha kita itu hanya sebatas pelantara ikhtiar untuk biasanya mendatangkan rezeki, biasanya ya kan. Kadang ada, kadang tidak. Karena coba dites saja, ada orang jualan mangga sebelah-sebelahan kadang kan. Kadang sikotnya laku gitu kan, sikotnya udah. Padahal mangganya tuh sama kan. Kadang belinya juga sama ya kan. Jumlahnya sama, dekatan pula, uangnya merek pula gitu. Tapi lakunya masih lain itu kan. Sudah warnanya sama, uangnya dibuat merek-merek pula ya kan. Tapi kok masih ini beda lah, karena itu memang rezeki minallah. Kalau rezeki itu dari usaha manusia, jelas harusnya namanya buahnya sama, jumlah sama, rasanya sama. Wong yang jual juga kalau kembar ya kan, kayak beradik ya kan, kembar pula ya kan, harusnya harus sama habisnya. Jika laku ini laku 5 biji, ini harusnya 5. Karena kan secara standar manusia harusnya kalau memang rezeki itu dari manusia harusnya sama ya. Tapi tidak ya. Beda lakunya ya. Artinya secara hal, maka inilah yang bisa dilakukan manusia. Teknis apa yang kita gunakan sekarang kan banyak ya, teknis-teknis orang jualan ya kan? Berbagai marketing yang luar biasa ya. Kadang sampai kita tuh tertarik luar biasa, pas belinya baru kecewa ya. Banyak itu ya, melihat iklan pun
ketika beli motor ini pajak terbang kalau terbang jembatan rubuh ya. Ini motor ini kekuatannya sampai ini, taruh pajak melayang. Pas kita lewat biasa baik wong beda bergerak ya kan. Nah ini katanya kalau yang iklannya luar biasa. Nah itu hanya sebatas trik saja yang bisa gunakan manusia. Artinya dalam kondisi hal seperti itu manusia bisa melakukan berbagai marketing. Bahkan ada berbagai produk itu yang menggunakan mekanisme MLM, multi level marketing ya. Itu untuk melakukan produk. Nanti ini ya, nanti satu orang nih terbagi 5. Dari 5 orang nanti mengumpulkan poin. Nanti 5 orang ini ngajak 5 orang lagi. Dari 5 orang nanti orang yang ini sudah dapat 5 poin. Nah 5 orang nanti suruh ngajak orang lain. Nah itu akhirnya orang bukan mikiri apa produknya lagi, mikiri poin. Jadi ujung-ujungnya nah, jualan poin malah. Nah itu salah satu marketing biar laku ya kan. Walaupun kadang barangnya ini tidak pula bermanfaat ibaratnya kan, tapi karena mekanisme marketingnya itu akhirnya jadi laku. Yang pucuknya kayo, yang bawahnya tambah saro. Faktanya itu ya kan. Yang pucuknya ngumpuli koin baik kan, yang bawahnya kekepor-kepor ya. Suruh nyari sana, suruh nyari sini. Karena barangnya tidak berkualitas akhirnya ya nanggung ya yang bawahnya. Sudah nanggung bangkrut, yang kayak bosnya kabur ya kan. Ada mungkin sikap yang bawahnya nih produknya numpuk ya kan, modal labanya habis ya kan. Nah itu salah satu berbagai marketing. Nah makanya berbagai marketing itu bagian dari hal. Sehingga sekarang itu banyak, apalagi sekarang ini dengan metode online ya, jual beli online itu salah satu marketing. Itu bagian hal saja. Dan itu tetap tidak bisa membatasi atau memberikan kepastian rezeki seorang ya kan? Mungkin dia jualan di online dengan jualan offline, mana yang paling laku? Mungkin menurutnya kalau online, wah ini bisa kemana-mana ya kan? Mungkin dia tuh rumahnya ke dalam ya kan, sehingga kalau nak buka toko ya mungkin banyak tidak tahu. Akhirnya dia dibantu dengan media online, akhirnya di share kemana-mana dulu. Oh jadi geru ya kan. Oh di sini nah murahnya di mana? Ditelusuri, oh paling belakang rumahnya ya kan. Tapi karena lah tiap hari ada pulau di HP kita tuh tiap hari muncul, caknya tertarik pulau kita kan grosir ya kan. Kadang kita penasaran ya kan, murah ya kan, murah meriah ya kan. Pasti telusuri ada 2 jam habis bensin ini. Walaupun murah, tapi bensin habis ini 2 liter katanya. Akhirnya selesainya mahal juga ya. Nah itu terkait teknis. Teknis itu bagian dari hal tadi. Sehingga sepintar apapun kita dan sebagus apapun kita mengemas cara kita mendapatkan rezeki tadi atau usaha kita tadi ya, dengan berbagai perusahaan-perusahaan dan yang ada membuat orang sekarang kan perusahaan-perusahaan itu kan segalanya sekarang tuh harus ada CV, harus pakai PT buat perusahaan. Sekarang kita melihat apa yang ada di sekitar kita ya. Seperti mungkin dari HP saja itu kan ada perusahaannya itu. Bagaimana biar produknya tuh laku itu kan banyak. Mulai dengan persaingan harga ya kan. Dulu HP ini tidak dapat dengan harga segini, sekarang dengan harga segini lah dapat. Bahkan kameranya 4 gitu. Nanti kurang lagi 10 lah ya kan kameranya biar cepat laku. Jadi itu teknis ya, teknis marketing. Kemudian catnya layarnya kurang lebar ya. Dilebari sebesar TV di bawahnya saya ini ya kan. Ini nak main HP apa nak itu katanya. Jadi kurang lebar pakai TV apa layar TV. Itu marketing. Sehingga terus ya kan antara produk satu dengan produk lain dengan berbagai cara ya memasarkan itu termasuk hal. Jangan sampai di situ ada unsur menipu. Nah itu yang tidak boleh. Seperti tadi ya, kalau yang seperti MLM itu kan banyak kasus penipuannya di situ. Main koin, main itu, dan secara hukum Islamnya memang tidak dibolehkan ketika terdapat kasus-kasus seperti itu. Sehingga nanti dikaji itu di dalam Islam
terkait berbagai teknis-teknisnya, maka hal tadi itulah yang akan dihisab oleh Allah. Bagaimana cara kita mendatangkan rezeki itu tadilah yang nanti akan dihisab, apakah benar sesuai syariat atau tidak. Maka kita harus berhati-hati. Mungkin ada yang mau kerja di bagian marketing, bagian sales, bagian ini, atau mau buka usaha sendiri, ya kan? Mau buka usaha dengan berbagai teknis, apa melalui online atau offline, maka harus diperhatikan. Karena itu hanya hal itu tidak mempengaruhi sedikit pun mengenai jumlah atau sedikit banyaknya rezeki, tidak berpengaruh. Nah, itu yang harus kita yakini, sehingga kita berbeda mindsetnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita seorang beriman sama mindsetnya dengan orang tidak beriman, maka apa beda kita dengan mereka? Sehingga bagi seorang yang mukmin itu harus yakin dulu, tanamkan akidah itu dulu, ya kan? Rezeki itu minallah. Jadi usaha kita itu hanya bagian hal saja, hal yang dimana nanti akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Sehingga tidak boleh kita pukul rata kayak halal haram hentam, ya kan? Hal haram, gitu kan? Halal haram, ya kan? Jadi nak diomong haram tapi untungnya besar, ya kan? Diomong haram gitu ajurung nak dapat duit. Nah, hanya hal haram, halal haram. Nah, ini bagi umat Islam harus paham ya. Karena sehebat apapun marketing kita, itu hanya sebatas pertama itu hanya usaha kita, ya kan? Untuk dapatkan rezeki. Yang kedua itu semakin besar pahala kita. Semakin besar usaha kita, semakin besar pahala. Contoh, kita membuat perusahaan sehingga mendatangkan lapangan kerja bagi orang, lo itu memberikan kebaikan. Khairunas anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berbuat baik atau bermanfaat bagi manusia lain. Itu kita tuh bagi umat Islam tuh mikirnya bukan jumlah rezekinya, tapi justru kita mikirnya bagaimana kita juga berguna bagi orang lain. Bagaimana kemaslahatan ini bisa juga bermanfaat pada orang. Ini seharusnya yang jadi poin kita itu melakukan hal itu. Karena hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari jumlah rezeki yang Allah tetapkan. Allah sudah tetapkan kita tuh punya mobil 5, rumah 5, ya kan? Apalagi anak 5. Kalau beristri belum ya. Yaitu mau kita nggak kerja, mau kita nggak ngapa-ngapain, sudah Allah tentukan yang pasti akan dapat dengan berbagai cara. Entah lagi gali sumur tahu-tahu dapat berlian, ya kan? Bisa jadi, ya kan? Lagi mandi ke sungai nendang botol, ya kan? Apa nih? Pasti gosok-gosok keluar. Itu ini ya, mesti sekali. Aku boleh 3 pertanyaan, ya kan? Ini iklan jarum nih. Ternyata dimanipulasi pula nih. Minta 3 ya. Kemudian ya itu artinya namanya rezeki itu tidak tahu dari mana. Bisa jadi ternyata setelah ini ada orang kaya itu meninggal, ternyata kita tuh dapat wasiat, dapat warisan 10%. Oh ini kan dulu katanya. Ini kalau baca-baca film legenda ini kan dapat ini kan, warisan dari seseorang 10% dari kekayaannya gitu. Harus kita tidak kenal kan, dapat wasiat. Ini kan saya baca film ini, nonton film gitu kan. Jadi dia tuh gembel kan, tukang apa ngambilin ini ya, pemulung lah ya. Sudah pemulung banyak utang gitu kan. Tahu-tahu ada orang meninggal itu, dia itu katanya dapat warisan dan anaknya tuh sama sekali tidak dapat warisan. Orang kaya itu pengusaha besar. Walaupun film ya, cuman ini masih ada kaitannya ya dengan masalah rezeki gitu kan. Akhirnya orang pemulung tadi langsung dijadikan direktur utama di perusahaan itu. Bayangkan, wong yang gawe tiap hari mulungi sampah ya kan. Udah itu galak dimarahi sama yang bosnya tadi kan. Dia galak jual hasil dari itunya tadi, kadang nggak sesuai hasil timbangannya ya kan. Sudah itu mungkin dia untuk memenuhi kebutuhannya kadang kurang, akhirnya ngutang sama yang itu tadi. Akhirnya kena marah-marah. Nah, sudah jadi direktur nih, datang dia ke yang bos pemulung ini. Nah, ngapain katanya? Nak pinjam duit lagi katanya. Apa?
Tidak, nak bayar berkali lipat. Wah, lah jadi miliarder lah deh. Akhirnya dia memimpin perusahaan. Pada kesimpulannya, ya, film itu sebenarnya dia cuma mau mengajarkan anaknya berusaha dari awal, ya kan, berusaha dari awal. Jadi bukan sebenarnya itu hanya sebatas mau mendidik anaknya jangan sampai cuma memanfaatkan harta kekayaan orang tua. Kalau dia cuma memanfaatkan harta orang tua tuh justru dia tidak mandiri, akhirnya kekayaan tambah habis. Tapi kalau dia dari awal justru dengan kekayaannya tadi malah semakin berkembang. Nah itu inti filmnya, ya kan. Jadi intinya kita tuh nggak tahu namanya harta tuh dari mana, nggak tahu. Kadang dari apa yang kita usahakan itu belum tentu justru memberikan kita banyak harta. Justru dari sesuatu yang lain yang menyebabkan kita dapat harta. Karena memang harta itu minallah. Artinya kembali lagi bahasanya hal sesuatu yang kita usahakan itu bukan masalah banyak sedikitnya harta. Tapi pertama harus kita yakini rizki itu semata-mata dari Allah. Makanya jangan sampai kita hanya untuk mendapatkan sesuatu tambahan yang lain melakukan sesuatu keharaman, ya kan? Kita contohnya, wah aku kalau kerja yang itu, oke, nambah banyak, oke, ini dihitung-hitung secara materi, wah banyak. Tapi itu caranya haram, tidak boleh, tidak apa-apa lah. Nah itu berarti keyakinan kita terhadap rizki kepada Allah itu sebenarnya sudah bergoyang, kurang. Artinya tidak 100%. Kalau kita 100% kita yakin mau kita tinggalkan atau tidak rezeki Allah sudah ditetapkan. Apalagi sesuatu yang haram tadi kan. Maka bagi seorang beriman itu maka harus berhati-hati dalam hal usaha halnya. Jangan sampai hanya karena perbuatannya itu justru menjadikan sesuatu keharaman dalam rezekinya. Sehingga rezeki yang sudah Allah tetapkan tadi memang hak dia, tapi karena cara dia menggunakan dengan cara yang haram, maka tetap Allah berikan, cuman statusnya jadi haram. Jadi ibarat air itu sesungguhnya rizki itu murni seperti itu kan. Cuman cara kita itulah yang akan mengubah air itu, apakah jadi air teh, apakah jadi air kopi, apa jadi air khamr, apa jadi air najis, itu semua dari perbuatan kita. Perbuatan kita lah yang akan mengubah dari kualitas rizki kita. Artinya kita jangan sampai ya tergoda ya, dengan sesuatu perbuatan-perbuatan yang justru merusak atau mengkotori rezeki yang Allah berikan kita. Karena jumlah rezekinya itu tidak Allah hisab. Jadi kaya miskin itu tidak Allah hisab. Yang Allah hisab itu dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita gunakan, itu yang Allah akan hisab nanti. Jadi masalah kaya miskin itu kan sudah hak prerogatif Allah ya. Itu bagian dari takdir mengenai rezeki yang Allah berikan. Jadi yang Allah tanyakan nanti untuk apa? Contoh ada orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi tapi kaya. Tapi kayanya itu bukan untuk mengkayakan diri tapi justru untuk kebaikan agama. Jadi pernah Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf ya, ketika Rasulullah Aisyah itu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, bahwasanya mendengar dari Rasulullah bahwasanya Abdurrahman bin Auf nanti menghadap Allah dalam kondisi merangkak karena banyaknya harta yang dimilikinya. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf tuh mendengar hadis itu langsung menginfakkan hartanya. Pokoknya pengennya mau menghabiskan hartanya dengan cara bersedekah, berinfak untuk kebutuhan jihad dan kebutuhan kaum muslimin. Sampai-sampai pernah di suatu kondisi itu terjadi wabah ya. Sehingga kurma-kurma itu banyak busuk ya kan. Maka Abdurrahman bin Auf ini mau membeli dari seluruh pedagang-pedagang tuh kurma-kurma yang busuk biar mereka tidak rugi, biar menghabiskan hartanya. Akhirnya dibeli ya kan. Beli oleh Abdurrahman, nah akhirnya numpuk di rumahnya itu kurma busuk. Ya apa yang gak makan kurma busuk ya kan? Ya biar menurutnya biar pada pedagang itu tidak rugi kan. Namanya kurma busuk. Enggak galak kan? Jeruk busuk bega dak galak gitu. Sama lah mungkin kalau di sini jeruk busuk ya. Bangkrut nilai beli sekilo ya.
Ternyata ngapo masam kan, makanya busuk dekat yang beli kan. Nah akhirnya setelah kejadian itu justru ada sebuah ini segolongan penduduk itu masyarakat tuh, mereka tuh kena penyakit yang obatnya itu tidak lain hanya kurma busuk kan. Jadi pengennya Abdurrahman tuh duitnya habis untuk mantu ke sama muslim, ini justru kurmanya yang busuk tadi malah laku. Karena cuma seadanya tempat yang kurma busuk itu cuma ada di tempat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya laku juga ya. Akhirnya jadi kaya lagi. Jadi itulah kalau sudah Allah takdirkan kaya tetap kaya ini. Jadi kalau ini kita ditakdirkan kaya insya Allah kaya ini. Jadi bagaimana dia mau menghabiskan hartanya kalau Allah berkehendak lain gitu kan. Malah justru kurmanya itu malah laku lebih mahal kan. Karena obat ya. Kalau kurma biasa mungkin karena sebatas untuk konsumsi biasa mungkin harganya berapa ya. Karena ini obat akhirnya orang mau beli mahal seberapapun karena untuk obat ya tetap dibeli gitu. Beli kan? Akhirnya tambah laku keras dan harganya lebih mahal gitu kan. Walaupun bukan kehendaknya Abdurrahman di tempat lain. karena sudah dibeli semua, karena nggak kepikiran kalau ini bisa untuk obat, pikirnya tuh yang penting bantu saudara itu kan. Belinya semua itu kan, sudah numpuk pokoknya taruh sini dulu baru di gudang makanan khusus kurma busuk itu kan. Ternyata Allah takdirkan lain, ada suatu penyakit yang tidak sembuh kecuali obatnya kurma busuk. Akhirnya laku keras gitu kan, bahkan harganya lebih mahal dibandingkan harga biasanya. Nah itu ketika kita memahami mengenai rezeki itu seperti itu, sehingga kita jangan sampai terkecoh, apalagi sampai tadi melakukan suatu keharaman demi untuk mendapatkan rezeki. Itu keliru besar bagi kaum muslimin khususnya, karena kita sudah meyakini secara keimanan kita, secara akidah kita memahami rezeki itu minallah. Jadi secara asbab, secara pastinya rezeki itu tidak ada sesuatu pun dan tidak ada campur tangan dari siapapun kecuali dari Allah. Nah itu harus kita yakini. Supaya mengapa? Ini tadi supaya kita tidak keliru. Mindset kita mencari rezeki itu apa? Nah, jadi mindset kita mencari rezeki itu sebatas untuk mencari pahala sebenarnya. Jadi sebesar apapun ikhtiar kita dan sebesar apapun ikhtiar kita bermanfaat bagi orang lain, itulah peluang pahalanya sebenarnya. Kita mikirnya sebenarnya ke situ, bukan mikirnya ini usaha ini duit aku nambah banyak, usaha ini buka cabang lagi, wah banyak duit aku, buka ini buka itu kan, duit banyak penyakit banyak akhirnya kan, berobat terus kan. Ya ini karena mindset itu cuma memikirkan jumlah, harusnya keliru. Harusnya yang dia pikirkan itu bukan jumlah rezeki yang dia dapatkan, justru dengan usaha itu dia pahalanya semakin besar dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah ini yang harus sebenarnya ditanamkan bagi setiap muslim. Kalau setiap muslim berprinsip seperti ini, tidak ada korupsi ya kan. Jadi orang koruptor itu harus diruqyah ya kan, dibenahi dulu akidahnya. Dia mau korupsi itu untuk apa sebenarnya? Kalau sebatas untuk memenuhi kebutuhannya nggak usah korupsi ya kan, jualan pisang goreng aja ya kan? Karena itu mendatangkan rezeki juga ya. Nah inilah dan mirisnya kita sekarang ini itu yang terjadi di tengah-tengah umat, sehingga umat ini banyak masih keliru tadi. Jadi masih mencampur adukan antara hal dengan asbab. Mungkin tadi ya memang ada yang berpendapat seperti itu, rezeki itu dari Allah tapi kita ikhtiarnya dari kita, seolah-olah masih ada campur tangan kita. Itu keliru besar sebenarnya, nggak ada sama sekali. Jadi ikhtiar kita itu ibarat persentase itu 0%, tetapi dari Allah itu 100% ya. Jadi 100 berbanding dengan 0%. Jadi bukan 50-50, dari Allah 50%, dari kita 50%, itu keliru. Kalau sudah seperti itu, akhirnya tadi kita menganggap usaha kita itu bisa mendatangkan rezeki tadi kan. Akhirnya kayak orang yang berdebat dua orang tadi kan, oh kalau aku ke pasar udah dapat rezeki ya kan. Akhirnya berupaya, karena memang Allah sudah takdirkan dia dapat rezekinya di pasar ya kan. Walaupun kalau memang dia tidak beli, bisa jadi cuma lewat baik dikasih uang ya kan. Kasih uang walaupun anggurnya agak ini ya kan, agak busuk-busuk dikit ya kan. Ya tapi kalau memang
sudah rezeki tanpa usaha kita pun tetap dapat. Contoh yang lebih real itu orang di rumah sakit, tidur aja tiap hari, kadang orang datang ada membawain nasi, padahal dia tidak kerja itu. Kadang seminggu itu full di rumah sakit tidur, kerjanya apa? Tidur. Dapatnya apa? Nasi goreng dapat. Padahal kita pesan apa baik kadang kasih sama keluarga kan. Karena kalau orang sakit tuh kadang dimanjain. Walaupun kadang kita makannya malah pahit gitu kan karena sakit. Giliran lah sehat tak boleh kan. Nak minta ini minta itu dia melana mahal nak ini. Giliran lah sakit. Ayo nak minta apa? Ibu beliin nak, ayo nak jangan sakit nak sehat-sehat. Malah sakit kan rasanya lalahin pula ya kan. Nah, balik-balik gitu. Harusnya pas sehat tuh lagi gitu. Pas sakit jadi pahit dalam. Nah orang di rumah sakit tuh nggak kerja nggak ngapa-ngapain, apalagi sampai ada yang kecelakaan yang sampai kadang ya cuman bisanya cuman melihat-lihat saja, itu tetap ada rezeki loh. Bayangin kalau memang rezeki itu dari usaha, harusnya wong sakit tuh selesai itu, dacak ngapa-ngapa dacak begawe, rezekinya akan datang itu, atau keluarga ayo begawilah, sakit tidak sakit pokoknya mendak gawe tidak dapat duit lagi. Udah dapat ini, baca makan. Nah, nanggung mau sakit ya itu ya kan. Nah sakit namanya kirim gawe pulang. Tapi karena memang Allah ini adil ya, rezeki itu ya dari Allah. Mau dia sakit, mau dia sehat, kalau memang rezekinya datang ya datang. Kadang ada orang sehat ya kan, kerja siang malam masih tidak dapat rezeki ya kan. Akhirnya sakit. Dapat rezekinya. Jadi yang kita hitung itu, yang kita perhatikan itu adalah amaliyah kita. Semakin kuat kita berusaha, maka semakin besar pahala. Bahkan Rasulullah itu pernah mencium tangan seorang laki-laki yang tangannya itu kayak melepuh kayak kapalan bener. Karena kerjanya tiap hari itu nampak. Jadi tukang kayu bakar, tukang nyari kayu bakar. Itu Rasulullah cium karena tangan inilah tangan yang ini kata Rasul. Dalam hadisnya itu apa? Jadi Rasul itu kagum dengan orang yang bekerja keras. Jadi kerja kerasnya itu bukan masalah datang rezeki apa tidak, tapi kerja kerasnya itulah menunjukkan ikhtiar kepada Allah, itu ikhtiar kepada usahanya itu luar biasa. Maka dinilai oleh Allah juga luar biasa. Jadi bukan masalah upah dia dapat besar apa kecil, tapi dengan usaha usahanya semakin semangat, semakin serius, khususnya untuk menafkahi dirinya atau keluarganya, itulah yang menjadi ladang pahalanya. Nah, jadi yang dipertimbangkan kok usaha dia itu. Ya. Kadang kan kita ada orang kerja cuma duduk kayak, tapi sekali teken 1 miliar. Ya. Ada orang sampai ini badan lada keruan lagi, keringat ngucur-ngucur kan, sehari paling 50.000 kan. Ini cuma neken wae 100. Ini kan kalau masalah jumlah rezeki bukan urusan kita ya. Tapi usaha dia itulah justru semakin besar di sisi Allah. Apalagi kalau nekennya itu sesuatu yang itu tadi ya, korupsi tadi. Ya cepat dia dapat sekali teken dapat mobil ya. Tapi tekannya itu justru membiarkan proyek-proyek yang merusak masyarakat. Nah, ya kan yang terjadi di ini ya, di Wadas ini. Kalau kawan-kawan lihat berita itu, bagaimana sekarang tuh banyak proyek-proyek liar ya kan. Pertambangan, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang justru kadang menindas masyarakat. Nah, ini kan harusnya walaupun dapat hasilnya besar ya, PT itu atau perusahaan itu, tapi di sisi lain menzalimi. Kadang limbahnya, kadang hasil dari proyek itu ini ya memberikan efek buruk di ekosistem di situ. Kadang kan namanya limbah itu kadang kayak ini ya, seperti limbah nih batu bara atau emas kan dia dikeruk kan. Itu habis genangannya itu ya cuma itu, ditanamin apapun nggak bisa itu. Itu kadang tanahnya awalnya tanah masyarakat yang subur, karena bekas limbah tadi, bekas proyek dan seterusnya akhirnya rusak. Kalau sudah rusak, yang timbul apa? Nanti tergenang banjir, yang merasakan banjir siapa? Perusahaan apa masyarakat? Masyarakat. Nah itu
itu juga termasuk orang-orang yang itu tadi tidak memahami bagaimana eksistensi rezeki. Apakah dengan dia atau dengan berbagai cara ya, entah menzolimi orang, entah mengambil hak manusia secara banyak orang, hak orang ya, terzalimi dia tidak mau tahu, pokoknya yang penting usahaku maju, PT aku maju, yang penting perusahaanku besar. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Karena banyak sekarang ini justru yang mengelola sumber daya itu adalah orang-orang barat yang mayoritas ya non muslim ya. Sehingga mereka berupaya. Nah termasuk minyak goreng ya, minyak goreng langka. Ini kan hasil, kalau kita perhatikan Indonesia ini apa yang kurang? Belum jauh dari sini, mungkin ada berapa kilo itu ada PT sawit. Itu berapa hektar? Nah kita orang Lenggang sampai ngantri-ngantri. Belum kalau kita lihat di Kalimantan itu sudah berapa ribu hektar itu kan. Loh, kita orang Indonesia yang punya sawit berhektar-hektar kok ngantri ya? Nah ini kan tidak lain karena ulah dari orang-orang itu tadi yang punya perusahaan tapi tidak pro kepada masyarakat. Yang penting pro-nya kepada apa? Kepada perutnya, kepada keluarganya, duit banyak, tidak ngurus yang lain, yang penting kayo sendiri. Nah itu kan. Nah bagi kaum muslimin maka itu sangat jauh sekali dari kehidupan kaum muslimin. Jadi bagi kaum muslimin itu bukan masalah jumlah hartanya, bukan berapa besar perusahaan yang dimiliki, tapi bagaimana dengan ikhtiarnya itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Ya seperti contoh para sahabat-sahabat itu, para sahabat Rasul, dan begitu juga dengan banyak contoh kaum muslimin itu yang jadi jutawan ya. Kaum muslimin yang memang ya benar-benar hartanya untuk diperjuangkan di jalan Allah. Itu seperti itu, mau dihabiskan juga namanya tetap rezeki dia tetap kembali lagi. Tapi yang jadi sorotan bagi kita, hartanya itu habis untuk kebaikan. Itu yang jadi pemahaman yang harus kita tanamkan. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Artinya secara kesimpulannya, rezeki itu minallah ya. Rezeki itu hakikat benar-benar dari Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun dari makhluk ataupun manusia terkait mengenai rezeki itu. Jadi mengenai rezeki itu semua dari Allah. Hanya saja hal usaha kita itulah yang menjadi pelantara untuk mengambil rezeki itu. Apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara yang haram. Jika yang halal kita gunakan, insya Allah keberkahan rezeki itu untuk kita. Jika cara yang haram kita dapat, yang kita gunakan, justru itu akan memberikan peluang bagi kita ya, untuk mendapatkan sisa Allah. Bahkan Allah telah berfirman, barang siapa yang memberikan makan dari harta yang haram untuk keluarganya itu sama saja memberikan menelan api neraka. Jadi sangat-sangat kita perhatikan. Karena dengan usaha hal tadi yang itu sama sekali tidak mempengaruhi rezeki, justru itu hanya berpengaruh kepada halal dan haram saja. Sehingga rezeki itu mau halal mau haram itu tetap dari Allah, hanya saja kita yang harus memperhatikan halalnya. Dan halal dan haram itu akan kita ketahui ketika kita belajar nih. Kita nggak tahu usaha ini halal apa haram, buka PT itu boleh apa tidak, berjualan ini boleh apa tidak, apalagi dengan banyaknya mekanisme jualan sekarang ya, dengan metode COD itu apa boleh apa tidak, ini kan nanti dipelajari ya dalam muamalah. Kemudian dalam muamalah itu ada berbagai transaksi yang harus memperhatikan hukum-hukumnya ya. Ada hukum wada'i ya di dalam transaksi itu, apakah batil, apakah sah, itu harus diperhatikan supaya benar-benar usaha kita menjadi usaha yang halal. Oke, selamat datang ya. Kami baru mau closing nih, sudah mau penutupan ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa disaksikan di Facebook ya dari awalnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis.